Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan kegiatan. Ya, Bu Indah, Bu Dini, dan Pak Hendri, sekarang sudah saya seorang guru dan saya punya rekan sejawat yang baru disupervisi oleh seorang pengawas gitu. Kebetulan rekan sejawat saya ini menggunakan media pembelajaran selain buku teks. Nah, di sana si supervisor atau si pengawas memberi catatan bahwasanya tidak apa ya, tidak setuju, kurang setuju dengan media pembelajaran yang dibuat oleh Pak Henry, rekan sejawat saya ini. Lalu dia membuat catatan dan melaporkan ini kepada kepala sekolah gitu. Nah, akhirnya Pak Henry ini karena merasa tidak enak hati mengadulah atau berceritalah kepada saya sebagai seorang rekan sejawatnya. Jadi di sini ada terjadi terjadi perbincangan sehingga nanti Pak Henry akan menemukan solusi di masalah yang dihadapi. Oke, Pak Henry, saya mulai. Pak Henry datang ke saya dan saya siap mendengarkan curhatan Pak Henry. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak. Sedang sibuk Bu? Enggak. Silakan Pak. Begini Bu Siti, pengen curhat sih. Pengen curhat. Apaan tuh? Begini sih Bu, kemarin kan saya disupervisi tuh oleh pengawas di kelas. Tetapi saya tidak menggunakan buku teks gitu loh. Namun saya menggunakan media lain. Tapi walaupun saya menggunakan media lain untuk mengajar, tapi masih tetap menggunakan kurikulum karena anak-anak lebih senang belajar menggunakan media yang saya buat gitu Bu. Walaupun materi itu tidak lari dari kurikulum. Tapi yang saya keluhkan di sini yaitu pengawas nggak senang gitu, nggak berkenan dengan yang saya menggunakan media tersebut dan dia merencanakan melaporkannya kepada kepala sekolah Bu. Gitu ya Pak. Emang Bapak pakai media apa? Saya sih medianya dari rumah sih Bu, pakai alat-alat kan. Kalau di buku kan banyak cerita-cerita, jadi kita pakai alat-alat dari rumah. Dan kemampuan anak tahulah, dan saya tuh tangkap anak didik saya tuh kreatif belajar yang mereka tuh seperti apa gitu kan. Makanya saya ambil keputusan untuk menggunakan media-media yang bervariasi seperti itu Bu. Bukan hanya dari buku. Karena anak-anak muda kalau dari buku kan anak-anak itu mudah bosan sih Bu, mudah bosan, terus dia jenuh gitu kan. Jadi saya belajar dengan media-media, rupanya anak-anak itu antusias gitu, yang saya bawa dari rumah. Iya. Jadi bagus sih Pak, menurut saya tuh bagus. Kalau menurut Bapak gimana? Menyalahi aturan nggak sih? Iya, jadi menurut Pak Hen itu gimana? Salah atau enggak sih pakai media begitu menurut Pak Hen? Ya nggak salah sih Bu, menurut saya bagus karena anak-anak tuh antusias gitu dan dia mudah menangkap. Iya. Seperti Jadi, itu. masalahnya apa? Masalahnya kenapa Pak Hen? Kenapa panik gitu? Ya gimana nggak panik sih Bu, orang pengawas tuh bilang mau dilaporkan ke Kepsek gitu. Gitu. Jadi Bapak katakan Bapak nggak salah. Kenapa Bapak mesti takut? Kenapa mesti panik gitu? Karena kan takut sih Bu, karena takutnya kepala sekolah itu nggak sepaham dengan kita, seperti itu. Gitu. Kira-kira menurut Bapak, kepala sekolah kita tuh orang yang open minded nggak sih? Iya sih Bu, nampaknya. Terus takut dan paniknya di mana Pak? Cemana ya? Kalau seandainya nanti saya dipanggil ke kantor gitu kan, nah lalu saya jelaskan apa ya gitu sama Bu Kepsek gitu. Ya, gimana menurut Bapak seandainya nanti Bu Kepsek ngambil ke kantor, pasti Bapak kan sudah tahu tuh masalahnya apa ya?
Nah gitu. Jadi menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sih ya jelaskan aja gitu tentang waktu belajar itu kenapa nggak dipakai buku tapi pakai peralatan lain. Mungkin yang saya jelaskan anak-anak lebih mudah menangkap gitu, karena dengan media-media yang asik gitu, artinya tidak baku, nggak monoton seperti yang ada di buku gitu, Bu. Iya, bener tuh. Itu Bapak tahu. Kenapa mesti panik? Ya udah, dijelasin aja sama Capseknya. Ya kan? Iya, Bu. Iya, semangat dong Pak. Semoga berhasil ya. Jangan mengkhawatirkan hal Ya. yang belum kita Terima jalani. kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama Pak. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Iya. Semoga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya mau kasih tahu tentang pengamatan saya hari ini atas kasus ketiga yang berperan sebagai coach adalah Ibu Siti, coachingnya Pak Henry. Kalau menurut pengamatan saya, bentar ya, ini dia. Tujuan menyampaikan tujuan coaching. Jadi tujuannya yaitu ingin mengklirkan suasana supaya Pak Henry terlepas dari masalah ketidaknyamanan yang ada, bahwa ada pengawas yang tidak setuju dengan media pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Henry, bahwa harus fokus sesuai dengan buku pelajaran di kelas, ya Pak. Kemudian identifikasi masalahnya. Menurut saya melalui pertanyaan yang disampaikan oleh coach yaitu Ibu Siti, coach sudah mengungkapkan masalah dengan cukup detail. Jadi apa unek-unek dari coach Pak Henry itu sudah keluar nih. Bu Siti sebagai coach sudah menggali apa sih masalahnya, kenapa Bapak merasa tidak nyaman. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bapak Henry jadi menggali, jadi mengeluarkan unek-unek yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Siti, Pak Henry sudah dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Bahwa Pak Henry tidak takut lagi untuk bertemu dengan kepala sekolah, mengungkapkan apa yang nantinya, bagaimana keadaan sebenarnya. Jadi yang awalnya takut ketemu kepala sekolah, jadinya tidak takut, awalnya tidak nyaman, jadi ya santai aja, memaklumi bahwa dia pengawas adalah pimpinan kita, jadi ya harus kita hadapi, apapun apanya masukan dari dia kita terima juga, ya kan Pak? Sehingga unek-unek Pak Henry sebagai coach dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian tanggung jawab. Ibu Siti sudah memberikan pertanyaan yang memberikan penguatan kepada Pak Henry. Jadi pertanyaannya tadi seperti bagaimana anak-anak Pak? Apakah anak-anak senang dengan media pembelajaran yang Bapak buat? Ternyata jawabannya senang. Kemudian apakah anak-anak paham? Ternyata paham ya Pak. Nah, kemudian apakah kepala sekolah seperti yang Bapak Henry bayangkan bahwa nanti kepala sekolah bakalan marah? Ternyata tidak. Kepala sekolah adalah orang yang fleksibel. Jadi semuanya terklirkan dengan baik. Itulah pengamatan dari saya. Thank you teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah untuk pengamatannya. Terima kasih Pak Henry sudah bekerja sama sebagai coach hari ini. Baik, dari kelompok B, ketiga sesi telah kita selesaikan. Bapak Ibu, semoga hasilnya baik. Terima kasih Pak Sekardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang Bu Siti, Bu Indah sama Pak Henry yang sudah menyelesaikan kegiatannya praktek coaching